Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for the students of 3A and B graders. Welcome back to Mr. Ahmad's class in this early in the morning. Jadi Mr. ucapkan selamat datang kembali pada pembelajaran bahasa Inggris virtual yang dibina oleh Mr. Ahmad ya pada pagi hari ini. Yang biasanya bisa kalian saksikan tayangnya pada channel YouTube pribadi Mr. Ahmad ya yang namanya adalah English with Mr. Ahmad. Okay, and I do really hope that you are still in the best condition of your body, even though you are still learning in this pandemic, because this pandemic is not over yet. Ya, okay, jadi Mr. tetap berharap kalian bisa menjaga keadaan kalian agar tetap sehat walafiat ya, karena pandemi ini belum lagi berakhir. Namun kita harus tetap belajar ya, seperti itu. Okay. Before starting the lesson as usual, sebelum memulai pelajaran seperti biasa, Mister akan memimpin kalian untuk berdoa ya. Harapannya mudah-mudahan Allah memudahkan ilmunya agar masuk ke dalam akal kita ya. Jadi kita mudah untuk memahami, mudah untuk mencerna, dan mudah untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Okay, get ready. I'm gonna lead you to pray. Before we are starting our lesson today, let's pray together. Start. Finish. Okay, amin ya. And then, what is actually the material for today? So, today we're gonna learn about my family. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang keluargaku atau my family ya. Okay, and then the next, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah introduce ourselves atau memperkenalkan diri ya. Introduce ourselves artinya adalah memperkenalkan diri. Lalu yang kedua, or the second one, we have introduce our family atau memperkenalkan keluarga kita ya. And then the third one we have express possession. Okay? Express possession artinya adalah mengekspresikan atau mengungkapkan kepemilikan ya. Jadi nanti dalam bahasa Inggris itu ada kalimat-kalimat tertentu atau diksi-diksi tertentu yang harus kita sebutkan ketika menyebutkan kepemilikan ya, seperti itu. Seperti yang bisa kalian lihat adalah my family. Di situ sudah ada bentuk express of possession ya. Ungkapan kepemilikan my. Okay? Go on to the next slide. Nah, oke, pada slide yang bisa kalian lihat di layar kalian ada kinds of dialogues ya. Kinds of dialogues artinya adalah ragam dialog atau jenis-jenis atau macam-macam dialog ya, seperti itu. Nah, apakah dia jenisnya? Ini dia. Yang pertama ada Hi, my name is Shiva. What is your name? Nah, ini adalah kalimat untuk memperkenalkan diri sekaligus mempertanyakan tentang nama orang lain. Seperti itu ya. Ikuti setelah Mister. Hi, my name is Shiva. What is your name? Oke, very well ya. Jadi dia menanyakan nama. And then what is actually the best answer for this kind of question? Jadi apakah respon terbaik yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan atau ungkapan ini? Ini dia. Nah, seperti bentuk awan yang bisa kalian lihat di layar kalian sekarang, di dalamnya ada tulisan ya. Oke, ikuti Mister. Hi, my name is Dian Anitasari, but you can call me Dian as my nickname ya. Jadi di situ adalah cara untuk merespon dari pertanyaan sebelumnya ya, yang artinya adalah sebagai berikut. Hai, namaku Dian Anitasari, but you can call me Dian as my nickname. Tapi kamu bisa panggil saya dengan Dian saja ya. Jadi nickname di situ artinya adalah nama panggilan atau nama akrab atau nama singkatnya ya. Kan kalian biasanya punya teman yang namanya panjang sekali gitu ya, seperti kereta api. Nah, lalu kalian itu
bisa panggil nama singkatnya saja seperti itu ya. Nah, jadi nickname adalah nama panggilan, nama akrab atau nama singkat. Oke, pintar. And then for the next slide we have this. Nah, ini dia ya. Masih dengan kinds of dialogues atau ragam dialog ya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang kalimat untuk menanyakan nama dalam bahasa Inggris ya, dan juga cara merespon pertanyaan di dalam bahasa Inggris. Kali ini kita masih akan membahas hal yang sama, namun dengan ungkapan yang berbeda. Bagaimana dia bentuknya? Ini dia. Nah ya, seperti gambar oval yang bisa kalian lihat di sana, terdapat tulisan, "Hi, my name is Shiva. How can I call you?" Sekali lagi diulang. "Hi, my name is Shiva. How can I call you?" Nah, di situ, oh ya, sebelumnya Mister mau tanya, apakah kalian menemukan perbedaan dari ungkapan sebelumnya? Can you spot any difference between this one and the previous one? Oke, benar sekali ya. Perbedaannya terdapat pada ini ya. How can I call you? Padahal yang sebelumnya tadi adalah what is your name? Ya, di sini how can I call you? Ini artinya sama. Bagaimana saya bisa memanggilmu? Artinya adalah siapakah namamu? Ya, berarti dia meminta informasi tentang nama seseorang ya. Oke, jadi dalam bahasa Inggris memang terdapat banyak diksi atau ungkapan atau kalimat hanya untuk menyebutkan sebuah maksud ya, seperti itu. Banyak sekali dalam bahasa Inggris. Ini hanya segelintir yang Mister beritahu supaya kalian bisa lebih gampang untuk mempraktekannya ya. Oke, and then the next one. Nah, ini adalah cara atau kalimat yang bisa digunakan untuk merespon pertanyaan ini ya. Oke. And then this one. Ikuti setelah Mister. "Hi, my name is Andri Febrian, but you can call me Andri for short." Okay? Repeat after me one more time. "Hi, my name is Andri Febrian, but you can call me Andri for short." Ya, jadi "Hai, nama saya Andri, Andri Febrian gitu ya. But you can call me Andri for short." Tapi kamu bisa sebut saja dengan Andri atau panggil saja nama saya Andri seperti itu. Jadi dia memberitahu nama singkatnya. Oh iya, Mister mau tanya lagi, perbedaan apa yang kalian temukan pada kalimat ini? Ya, benar sekali ya. Ini for short. Nih ya, for short. Jadi di sini sudah kalian bisa lihat sebelumnya tadi adalah nickname, artinya nama panggilan. Di sini kita bisa gunakan for short ya, nama panggilan. Sekali lagi diulang setelah Mister. For short. Oke, artinya adalah nama panggilannya atau nama singkatnya ya. Oke, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, ini dia ya. As I told you before that, sebagaimana yang Mister beritahu sebelumnya, kita akan mempelajari tentang the way to introduce ourselves, cara untuk memperkenalkan diri kita. Lalu kemudian kita akan belajar tentang memperkenalkan keluarga kita, seperti itu ya. Nah, ini saatnya kita belajar tentang cara memperkenalkan keluarga kita. Oke? Akan Mister coba bacakan. Lalu kalian simak baik-baik dari rumah ya. Nanti akan Mister jelaskan sekaligus Mister artikan apa artinya, lalu apa maksud daripada tulisan yang diberi warna berbeda sekaligus diberi garis bawah ya. Oke, here you go. This is my family. My name is Faki. My father is Mr. Agus and my mother is Mistress Yayuk. I have one brother and one sister. His name is Adif, and her name is Ara. My grandfather is Mr. Adi, and my grandmother is Mistress Fatima.
I have an uncle and an aunt. He is Mr. Eko and Mistress Worry. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang Mr. akan coba menerjemahkan sekaligus menerangkan apa maksud dari warna berbeda pada setiap tulisan. Ya, oke. Ini dia. This is my family. Inilah keluargaku ya. Jadi my family yang Mr. garis bawahi itu artinya adalah kepemilikan ya, yang Mr. jelaskan sebelumnya tadi. My adalah milikku ya, milikku. Berarti my family adalah keluargaku ya. Jadi my family itu artinya adalah keluargaku, keluarga milik saya, seperti itu ya. Lalu kemudian ada my name is Fakih. Namaku adalah Fakih ya. Jadi namanya dia adalah Fakih. Kepemilikannya nama yang dimilikinya. Diungkapkan dengan my name is Fakih. Namaku adalah Fakih ya. Ini. Lalu kemudian my father is Mr. Agus and my mother is Mistress Yayu. Dijelaskannya di sini bahwasanya adalah ayahnya itu bernama Pak Agus dan ibunya bernama Ibu Yayuk ya. Jadi di sini ada my father lagi sama seperti my name ya. Ayahnya dia seperti itu. I have one brother and one sister. Aku memiliki seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan ya. Nah, kemudian di situ lagi ada his name is Adif and her name is Ara. Oke. Nah, di sini his name artinya adalah namanya saudara laki-laki saya itu adalah Adif ya. His name di sini artinya adalah namanya ya. Sekali lagi diulang, his name artinya adalah namanya ya, namanya adalah Adif. Dan yang satunya saudara perempuannya adalah her name is Ara. Oke, her name is Ara artinya adalah nama saudara perempuannya adalah Ara. Jadi Mister tegaskan sekali lagi, his untuk laki-laki dan her adalah untuk perempuan. Oke? Nah, lanjutkan ya. My grandfather is Mr. Adi and my grandmother is Mistress Fatima. Oke? Ayah saya lagi salah lagi Mister ya. Kakek saya namanya adalah Pak Adi. Dan nenek saya namanya adalah Mistress Fatima atau Bu Fatima ya. Nyonya, mistress ini artinya adalah nyonya ya. Seorang wanita yang telah menikah di dalam bahasa Inggris disebut dengan mistress. Oke? Mister dan mistress. Oke ya. Mister untuk laki-laki, lalu mistress adalah untuk perempuan. Oke, kita lanjutkan. I have an uncle. Nih. And an aunt. Saya memiliki seorang paman dan seorang bibi ya. Jadi uncle artinya adalah paman, bibi artinya bahasa Inggrisnya adalah aunt, seperti itu. Lanjut. He is Mr. Eko and Mistress Worry ya. Jadi nama pamannya adalah Pak Eko, bibinya Ibu Worry. Oke. Next, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba untuk belajar tentang asking a question, ya. Asking a question atau menanyakan sebuah pertanyaan, oke? Nah, yang pertama, ini dia. Who is he? Who is he? Ada yang tahu artinya apa? Ya, benar sekali ya. Who is he artinya adalah siapakah dia? Sekali lagi diulang. Who is he artinya adalah siapa dia, ya. Oke, cara menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut. Nah, seperti itu ya, bisa kalian baca di sana. Setelah ditanya kita jawab seperti ini. He is Mr. Adi. He is Fakih's grandfather. Nah, setelah ditanya dia siapa seperti itu atau siapa dia, dijawab dengan he is Mr. Adi. Dia adalah Pak Adi. He is Fakih's grandfather. Dia adalah kakeknya si
si faqih ya. Jadi kalau ditanyanya he, jawabnya juga he ya, seperti itu. He adalah untuk orang laki-laki ya. Oke. Sampai sini paham ya? Kalau misalnya kalian ada yang masih belum paham, kalian bisa pause dulu video Mister, atau kalian ingin mencatat, di pause dulu ya video Mister, lalu kalian catat dulu pelan-pelan ya, seperti itu. Oke? Go on to the next slide. Oke? We're still talking about asking a question. Jadi kita masih berbicara tentang cara mengajukan sebuah pertanyaan ya. Masih kita bahas tentang asking a question. Bagaimana bentuknya Mister? Seperti ini. Nah ya, ikuti setelah Mister coba. Who is she? Repeat after me one more time. Who is she? Who is she berarti menanyakan siapakah dia, perempuan ya. Siapakah dia? Perempuan. She itu dalam bahasa Inggris artinya adalah perempuan ya. Kalau yang sebelumnya tadi adalah he untuk laki-laki, maka pada kali ini she adalah untuk perempuan ya, seperti itu. And then what is actually the best response to this kind of question? Jadi bagaimanakah cara terbaik untuk merespon pertanyaan semisal ini? Maka ini dia. Nah ya, seperti yang bisa kalian lihat pada bentuk awan di layar kalian sekarang. She is Mistress Fatima. She is Faqih's grandmother. Artinya adalah dia itu adalah Bu Fatimah. Dia adalah neneknya si Faqih ya. Oke, sekarang repeat after me when I try to speak about those conversation that you can see on your screen. I do really hope that you want to follow it in your place ya. Jadi kalian coba ikuti dari tempat kalian, dari belakang layar. Oke? Nah, ini dia. Who is she? One more time. Who is she? Siapakah dia? Untuk perempuan loh ya. Lalu cara menjawabnya adalah she is Mistress Fatima. She is Faqih's grandmother. Dia adalah Bu Fatimah. Dia itu adalah neneknya si Faqih ya. Seperti itu. Jadi Mistress, Mister ingatkan kembali, itu panggilan untuk seorang perempuan ya. Ibu seperti itu Mistress. Kalau Mister adalah Pak ya. Seperti Mr. Ahmad, maka artinya adalah Pak Ahmad, seperti itu. Oke, nah I think it's all enough ya for this morning. Jadi Mr. rasa cukup untuk pagi ini pembelajarannya. I do really hope that you can get the point of what I'm talking about ya, couple minutes to this time. Jadi Mr. sangat berharap kalian bisa mengambil pemahaman dari apa yang Mr. jelaskan pada pagi hari ini ya. I do really hope that you also will still be healthy ya. Jadi Mister tetap berharap kalian menjaga kesehatan kalian, tetap sehat, tetap semangat, seperti itu ya, supaya kalian bisa belajar lagi bersama Mister pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau misalnya kalian mendapati sebuah kebingungan dalam pembelajaran Mister, kalian bisa pause dulu ya. Kalau misalnya kecepatan, di pause, di stop dulu, lalu kemudian kalian bisa catat dan rangkum di buku kalian, seperti itu ya. Karena nanti ulangannya Mister tidak hanya tertulis saja, tapi Mister juga ada praktek bahasa Inggrisnya ya. Jadi supaya kalian itu punya kemampuan speaking bahasa Inggris yang baik dan benar. Oke? Seperti itu. Nah, at the end of the slide, I'm gonna say thanks a bunch for watching. Terima kasih banyak untuk sudah menonton video pembelajaran dari Mister ya. Jangan lupa diulang-ulang lagi, jangan lupa dipelajari lagi, karena semakin kita mempelajarinya, semakin kita ahli di bidang tersebut ya. Seperti sebuah pepatah berbunyi, repetition is the best thing to understand about something ya. Jadi pengulangan adalah cara terbaik untuk mengerti tentang sesuatu itu. Oke? Thank you so much for paying attention and for watching my learning video.
At the end of the slide, I'm gonna say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.